Nyatanya, posisi Human Rache di 10.000 benua sangat rentan. Kehalusan semacam itu merupakan urgensi untuk hampir semua ras. Setelah permintaan Qin Yichen disetujui, itu terkait dengan ras manusia. Jika janji dibuat dan leluhur tua Azure Sable Clan muncul, itu pasti bukan kata-kata sederhana. Namun, untuk klan Azure Sable yang menelan, Qin Yichen tidak menghitungnya. Langkah ini lebih karena rasa persaudaraan. Jika dia tidak memberikan buah roh, menelan klan Azure Sable juga akan menjadi pukulan besar. Dari ras puncak yang menyendiri dan terpencil, hingga dikejar dan bahkan menghilang. Janji yang dia minta adalah masa penyangga untuk menelan Marten Hijau. Tentu saja, premisnya adalah ras manusia harus selamat dari bencana. Seperti yang diharapkan oleh Qin Yichen, setelah sekitar setengah jam bekerja, Qing Yan bergegas kembali dari luar. Kakak Qin, King Qingran belum masuk, dan beberapa suara yang tak terpadamkan sudah terdengar. Segera, dia melihat wajahnya penuh kegembiraan dan berjalan masuk dengan cepat. Kakak Qin Ye, Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum saat melihat penampilan Qing Yan. Leluhur tua berkata, selama ramuanmu memiliki efek itu, maka itu berjanji untuk memberimu janji. Bahkan Jelai sedikit bersemangat saat ini. Klan Azure Sable melahap, hijau dan kuning tidak terhubung. Dalam balapan puncak, hampir bukan rahasia lagi. Selama ini, banyak mata menatap keluarga mereka. Seluruh klan Azure Sable juga diselimuti lapangan udara yang menyedihkan. Faktanya, Azure Sable Clan bukan tanpa keunggulan. Sebaliknya, anggota klan mereka, bakat bawaan masing-masing dan semua orang luar biasa. Tetapi mereka ingin menerobos ke pembangkit tenaga listrik teratas. Kesenjangan ini terlalu besar. Namun, sebagai staf inti dari klan Azure Sable, King Ye juga tahu bahwa sebenarnya ada beberapa dari mereka, dan mereka diharapkan dapat melewati langkah itu dalam 100 tahun. Hanya saja, dalam 100 tahun terakhir, King Xuan tidak sabar menunggu. Saat ini, Qin Yichen telah mengeluarkan buah roh halus yang tidak pernah mereka minta, yang paling mereka pedulikan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di balik Qin Yichen, mereka bahkan tidak memikirkan identitas yang terakhir pada ras manusia. Lagi pula, di bawah target 10.000 klan, siapa yang akan percaya bahwa ras manusia berani bergoyang seperti gerakan ini muncul di kota 10.000 monster? Lagi pula, janji ini hanya untuk maju, bukan untuk memaksanya mengambil gambar, yang bisa diterima. Selama klan Azure Sable ditelan, dan pembangkit tenaga listrik teratas muncul, maka mereka dapat mempertahankan kedamaian 10.000 tahun. Saudara Qin, token ini dilengkapi dengan rasa ilahi leluhur tua. Selama Anda mengaktifkan segel token, leluhur tua secara alami akan merasakan tempat Anda dan pasti akan membantu Anda. Bagaimanapun, King Ye mengeluarkan sepotong token biru dari tangannya dan menyerahkannya kepada Qin Yichen dengan ekspresi serius. Pada token ini, kukus hijau yang hidup diukir dan dicat. Kukus hijau ini mengaum ke langit. Terlihat seperti ini. Jika akan melahap langit, itu sangat menakutkan. Orang ini tampaknya berada dalam posisi yang baik di Devouring Azure Sable Clan. Melihat token ini, mata Qin Yichen juga sedikit terkejut. Kalau dipikir-pikir, leluhur tua Azure Sable Clan mengabdikan token ini untuk King Ye, dan sekarang baginya untuk menukar buah roh untuknya. Orang yang bisa membuat leluhur tua klan Azure Sable sangat peduli. Saya khawatir statusnya di klan Azure Sable setara dengan statusnya di ras manusia. Kakak King Ye, sampai jumpa lagi. Qin Yichen tertawa terbahak-bahak, dan juga memberikan 2 buah roh sperma ke King Ye. Waktu berlalu di mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ini, 10.000 kota monster juga semakin hidup. Pengakuan top powerhouse telah menarik banyak orang muda berbakat. Dengan kedatangan mereka, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas sejauh 10.000 mil untuk melihat mereka. Di antara mereka, ada faktor lain yang sangat kritis. Itulah munculnya 10.000 obat mujarab generik. Berita ini, seolah-olah memiliki telinga, menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, semakin banyak ras yang mengetahuinya. Awalnya, semua orang memiliki sikap mempertanyakan terhadap berita tersebut. Namun, ketika saya mengetahui bahwa orang yang mengusulkan ramuan ini bahkan dikalahkan oleh apoteker Yaoji di Doudan, banyak orang tidak dapat menahannya sehingga hati seseorang bergetar. Klan narkoba, aslinya di Dan, mewakili keberadaan otoritas. Yao Yao Jieji adalah bintang baru dari 10.000 benua. Dalam kegelapan, dia tidak lagi tahu berapa banyak kekuatan dahsyat yang ada. Dia dikalahkan di Doudan, yang mau tidak mau mengejutkan banyak orang. Di saat yang sama, ada juga penemanan keluarga Marten Biru yang menelan. Karena keluarga Pik semuanya telah menyatakan posisinya, yang membuktikan kebenaran berita ini. Untuk sementara waktu, ras yang tak terhitung jumlahnya yang tidak memiliki harapan untuk masuk ke pembangkit tenaga listrik teratas, juga mengirim orang ke kota monster 10.000, hanya untuk legenda bahwa keluarga 10.000 bersifat universal dan juga memiliki berbagai efek. Dalam setengah bulan ini, Mei Lir juga mengeluarkan bakat bawaan komersialnya. Hanya dalam setengah bulan, dengan bantuan Lisan, Xiang Linzi dan yang lainnya,
banyak toko di pasar obat-obatan yang mereka beli. Selain itu, selama periode ini, Meilir juga menghubungi banyak klan keluarga rubah, kamar dagang yang akan terkenal di benua 10.000 keluarga di masa depan, dan secara bertahap mulai terbentuk. Namun, selama ini, pekerjaan tersulit adalah memandang Qin Yichen seperti penjaga toko yang suka bertele-tele. Lisan dan yang lainnya, sejak dia pergi bersama Qin Ye, dia tidak pernah melihatnya lagi. Hanya Meile yang tahu bahwa dia tidak malas sama sekali, tetapi memurnikan ramuan siang dan malam. Untungnya, Qin Yichen tidak tahu berapa banyak frostweed yang disiapkan, dan material level rendah lainnya juga bisa dibeli dengan harga murah dari 10.000 kota monster. Meskipun ramuan yang dijual setiap hari terbatas pada jumlah yang tampaknya kecil. Namun, bahkan senyawa tingkat terendah dan angka itu, tapi Qin Yichen bekerja keras. Setiap hari semua harus bekerja sangat keras untuk menghabiskan sebagian besar hari sebelum mereka bisa menyelesaikannya. Dalam kehidupan yang begitu sibuk, Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan hari-hari santai di ras manusia, menyerahkan segalanya kepada Ye Liangchen, Suruyan dan yang lainnya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Resep majemuk dan majemuk juga diatur oleh mereka secara berurutan, dan kalaupun terungkap, itu juga ras manusia. Cukup tidak perlu khawatir tentang ini. Namun, di benua 10.000 keluarga ini, Qin Yichen tidak berani memberikan resep obatnya kepada orang lain sesuka hati. Setelah bocor, sangat mungkin untuk membiarkan dia dengan hati-hati memahami keseimbangan dan membiarkan beberapa ras meningkat kekuatannya, yang bukan kabar baik bagi ras manusia.